loading untuk slideshow. Oke. Jadi sebagaimana yang saya diberitahu, halo ya, kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Oke. Jadi sebagaimana yang saya diberitahukan sebelumnya, kalau judul perkuliahan umum kali ini adalah tentang penelitian tentang hubungan saya, dan ada dua subtopik yang saya mau berikan, yaitu bagaimana karena saya studi PhD di sini di bawah beasiswa stipendium honorarium. Jadi dari Tempus Public Foundation, di mana dananya itu dari Uni Eropa. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang cara memperoleh beasiswa itu, dan topik yang kedua adalah tentang penelitian saya. Beberapa penelitian yang telah saya lakukan dengan dana dari beasiswa tersebut. Bisa dibuka di slide kedua nggak? Atau masih loading? Ya, loading. Oke. Ini mahasiswanya S1, S2? S1. S1. Masih loading ya? Oke, kedengaran. Jadi saya tahu aja kalian ada beberapa dari kalian yang mau melanjutkan S2 melalui beasiswa ini, jadi persiapkan dari sekarang. Karena dibandingkan beberapa beasiswa S2 yang lain, beasiswa ini lumayan tidak terlalu sulit untuk diperoleh berdasarkan dokumen yang harus disediakan dan lain sebagainya. Tergantung berapa jumlah ininya, pelamar beasiswanya. Karena semakin tahun jumlah pelamarnya semakin naik. Oke, bisa nggak sih ininya, Tiwi? Masih loading juga. Atau gini, atau Kak Ahmad yang screen share, maksudnya presenting gimana? Siapa tahu mungkin lebih cepat. Iya. Kalau Kak Ahmad yang presenting mungkin cepat. Oke, kalau gitu saya stop ya. Iya, kita coba. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Oh, ini udah kelihatan. Sekarang kok. gimana? Sudah. Udah kelihatan. Jadi sudah kelihatan slideshow. Gimana sekarang? Iya. Kelihatan gambar peta kan? Udah. Oke. Mungkin ada yang banyak yang kalian tahu Eropa itu Prancis, Jerman, Spanyol, dan negara-negara besar lainnya. Kalau Hungari sendiri itu berada di tengah Eropa, dan ibu kotanya yang namanya Budapest.
lumayan cantik ibu kotanya dan sering jadi lokasi film. Kalau misalnya kalian tahu Surga yang Tak Dirindukan kalau nggak salah, mereka syuting tahun 2016, tahun 2007 atau 2017 di Budapest. Kemudian Hungaria sendiri salah satu negara Uni Eropa dan merupakan salah satu area Schengen. Jadi Schengen area itu area yang tidak ada bordernya. Jadi kalau misalnya kalian mengajukan visa, kemudian diterima, jadi kalian bisa ke sejumlah negara Schengen tersebut. Selanjutnya, mata uang yang digunakan di Hungari adalah namanya forint, yang mana satu forint itu bernilai 50 rupiah, jadi cukup kecil mata uangnya. Sedangkan bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Mojor, bahasa Hungaria. Itu lumayan kompleks bahasanya, berbeda sama bahasa Inggris dan bahasa yang ada di Eropa lainnya. Selanjutnya kita bicara tentang beasiswa itu sendiri. Jadi namanya tadi Tempus Public Foundation. Beasiswa ini sendiri sudah ada sejak tahun 2013, tapi kerjasama bilateral dengan Indonesia baru ada di tahun 2016. Waktu itu jumlah beasiswa yang ditawarkan untuk orang Indonesia ada 50 beasiswa. Tapi sejak tahun 2020 ini beasiswa yang ditawarkan untuk 100 orang penerima beasiswa dari Indonesia sendiri. Sedangkan untuk seluruh dunia ada sekitar puluhan ribu. Dan untuk 100 penerima itu terbagi atas beasiswa S1, S2, dan S3. Jadi kalau misalnya mau cek nanti untuk 3 tahun selanjutnya, 3 tahun ya, sampai kalian lulus, 3-4 tahun, kalian bisa cek ke laman beasiswa itu, studyinhungary.hu. Nah, ini proses kelihatan kan slide-nya? Ya, kelihatan. Prosesnya berbulan-bulan untuk mengajukan beasiswa ini, mulai dari pengumuman kalau misalnya beasiswanya diberikan, itu sekitar bulan November sampai Desember, dan kalian sudah harus menghubungi dan memilih universitas yang kalian mau studi di Hungaria. Jadi ada beberapa universitas. Kalau misalnya universitas saya, University of Szeged itu adalah universitas terbaik nomor 1 di Hungari, meskipun tempatnya bukan di ibu kota. Dia kalau misalnya dilihat di slide sebelumnya, University of Szeged itu ada sekitar 150 kilo dari Budapest, ibu kota, ke selatan, dekat dengan perbatasan Serbia dan Romania. Nah, jadi mulai bulan Desember, sekitar sebulan itu adalah proses berkas. Jadi kalian mendaftar secara online dan memasukkan berkas-berkas secara online. Berkas yang dimaksud seperti motivation letter, sertifikat bahasa. Sini mereka masih terima sertifikat TOEFL ITP. Tapi ya ITP masih diterima sama IELTS. Kemudian of course ijazah dan transkrip kalau misalnya kalian mendaftar S2. Tapi kalau misalnya mendaftar S1, raport, ijazah SMA dan transkrip SMA. Kemudian surat rekomendasi dari dosen S1 atau dosen S2 kalau misalnya kalian mendaftar
S3. Serta kalau misalnya daftar S3 butuh supervisor di universitas yang ditujui. Jadi kalau misalnya mau daftar di University of Szeged, cari supervisor yang sesuai dengan bidang dan penelitian kalian di University of Szeged. Beasiswa ini juga butuh sertifikat kesehatan dari rumah sakit, kemudian pasport, dan untuk S3 sendiri butuh research plan. Jadi rencana penelitian maksimal itu 5 halaman. Mereka nggak butuh proposal penelitian yang panjang. Jadi 5 halaman yang terdiri dari background, introduction, teori, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, metode yang digunakan, serta referensi. Jadi dari berkas-berkas ini, kenapa saya bilang beasiswa ini lumayan tidak terlalu sulit dibandingkan beasiswa yang lainnya, seperti misalnya beasiswa Belanda atau Amerika, karena ada berkas yang tidak mesti dikirimkan sampai batas pengiriman itu. Ada berkas yang bisa menyusul, seperti misalnya sertifikat bahasa. Kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa menguploadnya nanti. Bahkan setelah kalian lulus, kalian bisa menguploadnya. Atau misalnya paspor. Kalau misalnya kalian belum punya paspor, dan paspor kan lumayan, birokrasinya lumayan panjang kalau misalnya mengurus di Indonesia. Itu sekitar 2 minggu. Kalau misalnya kalian belum punya pada saat pendaftaran, kalian bisa uploadnya nanti. Kemudian berkas kalian nanti akan diurus oleh Dikti sebagai sending partner yang bekerja sama dengan Tempus Public Foundation tadi. Jadi Dikti akan menseleksi berkas kalian. Kalau misalnya kalian lulus, artinya sekitar Februari atau Maret itu kalian akan dinominasikan oleh Dikti, dan sekitar bulan April dan Mei itu kalian akan dihubungi oleh kampus untuk meminta waktu wawancara. Jadi sesi wawancaranya sendiri berupa latar belakang pendidikan kalian atau latar belakang penelitian kalian, misalnya judul skripsi, serta motivasi kalian, kenapa kalian mendaftar beasiswa ini, kenapa kalian memilih Hungari, kenapa kalian memilih universitas yang dipilih, dan apa yang akan kalian lakukan setelah lulus mendapatkan beasiswa itu dan kembali ke Indonesia. Jadi wawancara ini umum, wawancara yang biasa dihadapi ketika kalian mendaftar beasiswa. Kemudian kalau misalnya kalian lulus dan disukai oleh universitas yang dituju, kalian akan mendapatkan pengumuman, juga dapat letter of award, jadi surat kelulusan. Nah, petik. Biaya hidup di sini. Jadi biaya SPP, biaya kampus
bonus itu sekitar 3.500 euro atau sekitar 60 juta per tahun. Kemudian asuransi itu sekitar 24 juta per tahun. Dan biaya hidup yang diberikan itu tergantung jenjang studi yang dilakukan. Kalau misalnya S1 sama S2 sekitar 2 juta per bulan. Tapi kalau misalnya S3 dapat 8 jutaan, 8,5 juta di tahun pertama dan kedua. Kemudian tahun ketiga dan keempat itu bertambah karena melakukan slide-nya nggak kelihatan ya. Halo. Ya, iya Pak. Iya, Ya, udah kelihatan. Sorry, saya kenapa ini? Bagaimana dengan sekarang? kelihatan. Ya. Sekarang bisa? Yep. Mungkin lanjut aja Kak, udah kok. Kelihatan ya? Ya lagi on. Baik. Lanjut aja Kak, lanjut aja. Bisa dilanjut? Ya, kayaknya Pak Ahmad stop presenting aja deh, nanti saya presenting. Okay, we'll try. Let me try. Okay, I can do it. Okay. While I did, you can continue presenting. Jadi, meskipun tadi saya bilang kalau misalnya gaya hidup itu beda untuk jenjang studinya, tapi di sini kalian bisa bekerja part time selama 20 jam per minggu. Kemudian setelah kalian datang di sini, kalian harus melakukan registrasi perkuliahan, tapi udah yang ribet itu adalah mengurus dokumen di birokrasi pemerintahan, misalnya mengurus kayak KTP di sini, mengurus kartu mahasiswa, karena harus mengurus kesehatan kemarin, mengurus kartu pajak juga, dan kartu asuransi dan lain sebagainya. Sudah di-share. Gimana Dewi? Sudah? Belum muncul? Ya lagi loading juga. Perkuliahan kayak gini agak sulit ya. Oke. Sebenarnya kalau pakai itu nggak sulit, Kak. Cuma kalau itu kan cuma 40 menitannya. Gitu. Jadi kita panjang kelasnya biasanya 40 menit kayak gitu. Cuman kalau kuliah umum kayak gini, ini nggak bagus pakai Zoom. Nggak bisa juga deh. Lama juga ini.
Slide ke-6. Kamu bisa beli Ya. Jadi sekarang saya mau bicarakan tentang bagaimana kuliah dan hidup di Hungari. Jadi masa studi dan jumlah kredit masa studi itu kan tergantung jenjang studinya. Misalnya S1 4 tahun dengan jumlah kredit 240. S2 itu bisa 1,5 sampai 2 tahun tergantung jurusannya. S3 sendiri itu buat 2 tahun plus 2 tahun. Jadi 2 tahun awal itu perkuliahan, 2 tahun kemudian adalah penelitian. Sama dengan S1, S3 juga 240 kredit karena 4 tahun. Biaya hidup di sini tergolong murah jika dibandingkan dengan hidup di negara Eropa Barat. Ini kurang lebih sama dengan biaya hidup di Jakarta. Jadi 2 juta, 3 juta itu cukup untuk sebulan. Kemudian transportasi di sini tergantung kotanya masing-masing. Kalau Budapest itu lebih kompleks transportasinya dan lebih lengkap. Tapi ada di Szeged juga ada tiket bulanan, tiket harian, dan tiket one way. Cuaca karena di sini di atas garis khatulistiwa subtropis. Jadi ada 4 musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Kalau musim panas bisa sampai 40 derajat, kalau musim dingin bisa sampai minus 15. Ya, minus 15. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tropis lumayan butuh waktu untuk beradaptasi dengan cuaca kayak dingin kayak gini. Kemudian makanan di sini ya bedalah dengan makanan Indonesia yang rempah-rempahnya banyak. Di sini ya tidak terlalu boleh, kalau dari persepsi saya tidak terlalu seenak makanan Indonesia. Tapi dibandingkan dengan Eropa, makanan di Hungari lebih ada tekannya dibandingkan makanan seperti misalnya Belanda. Makanan halal juga tersedia di sini di kota-kota besar. Restoran halal juga ada. Kemudian sosial orang-orang Hungaria lumayan hangat. Mereka secara sosial gampang untuk berinteraksi. Dan turisme di sini Budapest sendiri itu salah satu kota destinasi terbaik Eropa dan betul-betul indah. Selanjutnya kita akan kali itu tentang topik pertama tentang beasiswa, tentang hidup nanti. Sekarang saya mau melanjutkan topik kedua. Kita pindah ke slide ke selanjutnya. Slide berikutnya. Dia cuman ini judul. Jadi topik selanjutnya saya mau bicarakan tentang pengalaman studi saya, yaitu jadi kalau misalnya studi S3 nggak cuma S3 sih, kalau misalnya S2 kita dari S1 bisa melakukan konferensi. Jadi yang dilakukan konferensi itu menjadi pembicara tentang penelitian yang dilakukan. Jadi selama 2 tahun terakhir saya telah melakukan 3 konferensi di 3 tempat yang berbeda. Yang pertama di Brno di Republik Ceko, yang kedua di Szeged sendiri di kampus, yang ketiga di Manokwari, Indonesia. Jadi konferensi ini punya kredit. Ketika kita menjadi pembicara di sebuah konferensi itu dapat SKS dari kampus. Saya juga mau bicara tentang publikasi yang saya lakukan. Jadi saya sudah melakukan 3 publikasi,
syarat untuk kelulusan itu harus melakukan 5 uji publikasi internasional, lokal atau internasional. Kebetulan saya telah melakukan 3 publikasi. Publikasi pertama di Ceko, publikasi kedua yang di Hungari, publikasi ketiga di Indonesia. Ini hilang lagi ininya. Presentasi. Saya coba presentasi ulang. Iya, saya coba presentasi ulang. Coba saya yang coba. Bisa. Oke, Sama coba. saya yang coba ya. Iya. Oke, sama coba. Apakah tampil? Iya, tampil. Ini blank kita, blank. Yang Halo. Halo, saya coba ya, Kak. Ya, oke. Mohon maaf ya, Kak, atas ketidaknyamanannya. It's okay. Atau mungkin bisa dibaca. Hitungannya amanat juga berarti sudah dibagikan di grup. Jadi ya, PPT-nya dibagikan. Jadi mereka bisa lihat masing-masing kan? Oh iya. Nurul mungkin Bisa bukan ambil. grup kelas ya. Nurul sama Lydia. baik dan Sambil di-sharing juga kalau misalnya Oke. ini. Kita sekarang ke slide ke-8. Ya. Udah muncul kan? Iya, udah. Oke. Jadi ini slide ke-8 ini adalah publikasi pertama saya dan presentasi pertama saya di konferensi internasional masyarakat linguistik Indonesia di Manokwari tahun 2018. Jadi saya melakukan penelitian yang judulnya itu gratitude expression in Buddhist language. Jadi ekspresi ungkapan terima kasih dalam bahasa Buddhis di Sulawesi Selatan. Jadi yang mau saya tahu itu bagaimana sih apa sih strategi terima kasih dalam bahasa Buddhis dan apa sih yang digunakan oleh orang Buddhis untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada orang lain. Metode yang saya gunakan waktu penelitian tersebut adalah DCT, Discourse Completion Task. Metode ini, jadi kalian itu akan melihat sebuah situasi dan responden saya minta untuk merespon terhadap situasi itu, merespon apa kira-kira yang akan dia katakan dalam situasi tersebut. Jadi misalnya salah satu situasi yang saya berikan itu kayak tetangga Anda datang ke rumah Anda membawa hidangan
seperti kue. Kemudian apa yang akan Anda katakan dalam situasi tersebut. Jadi waktu itu saya minta responden untuk mengatakan mengucapkan sesuatu dalam bahasa Bugis, bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan 24 partisipan waktu itu dari umur, latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin yang berbeda. Dan analisa yang saya gunakan adalah taksonomi yang digunakan oleh Cheng, yang terdiri dari 7 strategi untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Taksonominya sendiri ada di slide berikutnya. Kita pindah ke slide berikutnya. Oke. Jadi kalau kalian lihat taksonomi itu, jadi cara-cara strategi yang dimaksud adalah mengucapkan I have to see my own thing here. Oke. Jadi jenis-jenis strategi yang dimaksud itu adalah thanking, bilang terima kasih. Yang kedua adalah berdoa. Misalnya dari responden saya, mereka bilang alhamdulillah. Yang ketiga itu recognition of imposition. Ini kayak misalnya kok repot-repot sih, semacam gitu ya. Yang keempat itu small talk. Yang kelima positive feelings. Yang keenam repayment. Repayment itu kayak oke, nanti saya akan balas. Yang ketujuh itu apology. Dia malah di situasi yang seharusnya dia berterima kasih, dia malah minta maaf. Misalnya, maaf sudah merepotkan. Jadi dari persentase yang saya dapatkan dari responden saya, 38,9% itu dia berterima kasih, tapi orang Bugis itu berterima kasih dengan menggunakan frase dari bahasa Indonesia. Jadi dalam Bugis, dalam komunitas Bugis itu frase terima kasih tidak ada. Kalau misalnya dibandingkan dengan penelitian lain, karena suaranya ya mantul. Kalau saya dengar sendiri suara saya. Jadi kalau misalnya, karena saya juga melakukan penelitian lintas budaya, cross cultural, saya mendapati kalau misalnya tipe strategi yang ketujuh, yaitu apology, minta maaf, itu sering digunakan oleh orang Jepang. Jadi ketika mereka berterima kasih, mereka malah meminta maaf. Nah, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ini yang mungkin untuk mahasiswa psikologi dan komunikasi tertarik untuk mendengarnya. Semoga tertarik, semoga tidak membosankan. Bisa pindah ke slide selanjutnya. Oke, masih loading. Jadi slide selanjutnya akan berbicara tentang konferensi dan publikasi ketiga saya, yaitu tentang persepsi kebohongan oleh orang Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ditanyai, disuruh untuk mendefinisikan apa sih kebohongan itu, pasti kebanyakan dari kita akan menjawab, oh, bohong itu artinya dia mengatakan sesuatu yang tidak benar.
merupakan anggapan umum yang diberikan oleh orang, tidak cuma orang Indonesia, tapi orang dari budaya dan bahasa yang berbeda akan mendefinisikan ini. Mungkin anak komunikasi tahu tentang Paul Bryce. Jadi Bryce sendiri itu punya teori of cooperative conversation, di mana dia mengajukan bahwa ada 4 maxims dalam percakapan, dan salah satunya itu adalah quality, maxim of quality, yang mana yang maksim pertamanya, submaksim pertama itu adalah jangan mengatakan sesuatu yang kamu percaya sesuatu itu salah. Jadi dari teori ini banyak filosofi dan ahli bahasa yang beranggapan bahwa kalimat itu tidak mesti salah untuk digolongkan sebagai sebuah kebohongan. Tapi sepanjang apa namanya, speaker atau sepanjang ketika seseorang halo? Oke. Jadi kemudian itu adalah pandangan teoritis. Jadi di ilmu pengetahuan itu kan ada yang namanya ilmu pengetahuan teoritis dan ilmu pengetahuan terapan. Jadi teoritis itu berargumen tentang misalnya kebohongan itu apa, tapi yang terapan berusaha membuat eksperimen untuk menguji apakah teori yang diajukan oleh ilmuwan teoritis itu benar. Nah, salah satunya itu Coleman and Kay di poin keempat. Jadi dia ini berusaha untuk menguji apakah benar sih kalau misalnya kebohongan itu didefinisikan dari apa namanya, pembicara, seseorang percaya bahwa apa yang dia katakan itu salah. Jadi dia melakukan penelitian eksperimen terhadap 71 pembicara bahasa Inggris. Jadi mereka mengajukan bahwa ada tiga elemen dalam kebohongan, yaitu factual statement, factual falsity, jadi kalimatnya salah. Yang kedua, belief that the statement is false, jadi kepercayaan dari pembicara bahwa statementnya itu salah. Yang ketiga itu intention atau maksudnya untuk membohongi seseorang, membohongi orang lain. Jadi di paper saya ini ada empat research question, pertanyaan penelitian. Jadi saya mereplikasi penelitian Coleman and Kay. Jadi kira-kira untuk orang Indonesia, apakah elemen-elemen ini ada? Yang itu pertanyaan saya. Terus kalau misalnya elemen itu ada, bagaimana sih urutannya? Karena menurut orang Inggris, jadi kebohongan itu tidak mesti bahwa apa yang dikatakan itu salah. Itu menurut orang Inggris. Jadi saya mau tahu apakah orang Indonesia itu punya persepsi yang sama. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang Indonesia menginterpretasi situasi, apakah sama dengan pembicara bahasa yang lain, karena penelitian Coleman and Kay ini sudah dilakukan ulang kepada penutur bahasa Arab, bahasa Spanyol,
dan bahasa Hungari. Pertanyaan keempat, bagaimana sih menginterpretasi hasil penelitian yang saya lakukan? Slide selanjutnya. Jadi di penelitian ini ada delapan cerita yang mana saya meminta responden untuk merespon apakah karakter yang ada di cerita itu berbohong atau enggak. Misalnya di sini saya coba tunjukkan apa namanya, slide ke-11. Oke. Enggak. Ya. Ya. Belum. Enggak ada ya? Oke. Oh, enggak ada. Oke, saya bisa bacakan. Jadi slide cerita ke-6 ini kayak gini. Suatu hari Rina akan menghadapi ujian matematika. Namun dia tidak belajar semalam sebelumnya. Jadi dia tidak ingin ke sekolah. Rina berkata kepada ibunya, "Ibu, saya sakit." Jadi dia ngeles ceritanya. Ketika ibunya mengecek suhu badan Rina, ternyata suhu badannya tinggi. Jadi Rina memang sakit sebenarnya. Meskipun ketika dia mengatakannya dia nggak sakit. Malamnya dia menderita demam. Bisa kelihatan? Jadi apakah dalam situasi ini Rina berbohong? Nah, dari hasil yang saya temukan, menurut orang Indonesia itu jadi saya melakukan penelitian ini kepada 120 responden penutur bahasa Indonesia, tapi yang valid itu cuman 102. Jadi dari hasil akumulasi, menurut orang Indonesia, ternyata dalam situasi ini Rina tidak berbohong. Meskipun ketika dia mengatakan saya sakit, dia sebenarnya nggak sakit. Tapi pada akhirnya, karena pada akhirnya dia sakit, menurut orang Indonesia, Rina tidak berbohong. Karena apa yang dia katakan dengan situasi yang terjadi itu sama. Jadi ada koheren. Tapi menurut orang Spanyol, situasi ini penutur berbohong. Jadi ada perbedaan pandangan antara orang Spanyol dan orang Indonesia. Contoh yang lain, contoh selanjutnya, di slide selanjutnya. Di cerita ketiga, tentang Prasetyo. Jadi Prasetyo yakin kalau misalnya dia mau ke tempat rental game, dia harus melewati toko kue. Tapi ternyata kenyataannya salah karena toko kuenya sudah pindah. Jadi toko kuenya sudah nggak ada. Nah, ibunya ini nggak suka kalau Prasetyo main game. Jadi ketika Prasetyo mau keluar rumah dengan tujuan mau ke tempat game, ibunya bertanya, Prasetyo mau kemana? Kemudian Prasetyo menjawab, saya akan pergi melewati toko kue. Apakah Prasetyo berbohong? Nah, dari hasil penelitian yang saya dapat, menurut orang Indonesia, dalam situasi ini Prasetyo berbohong karena dari apa yang dia ucapkan, kemudian tujuan terakhirnya itu kemana? Tujuan terakhirnya itu ke
tempat rental game, bukan ke toko kue tadi. Jadi apa yang dia katakan itu adalah sebuah kebohongan. Hasil yang sama saya juga dapatkan di responden orang Cina. Jadi menurut orang Cina situasi ini penutur berbohong, tapi bedanya hasil yang didapatkan pada penutur Inggris dan penutur bahasa Spanyol serta penutur bahasa Arab, situasi ini dia nggak berbohong karena dia memang menurut penutur bahasa lain ini mereka ya Prasetyo berniat untuk melewati toko kue itu. Nah, jadi hasil yang saya dapat di penelitian ini, orang Indonesia itu punya persepsi yang berbeda dengan penutur bahasa lain, di mana menurut orang Indonesia ketika kita menjustifikasi atau menyimpulkan bahwa seseorang itu berbohong atau tidak itu berdasarkan keseluruhan cerita dari awal sampai terakhir, sampai kejadiannya. Makanya orang Indonesia halo, saya kembali lagi. Iya, Kak. Ya, jadi menurut orang Indonesia itu untuk menjudge bahwa situasi seseorang berbohong itu dari keseluruhan situasi. Berbeda dengan orang Inggris, Spanyol, dan Arab itu mereka cuma menilai bahwa seseorang berbohong atau tidak itu pada saat dia mengatakan sesuatu. Oke. So, jadi apa dampak dari perbedaan persepsi ini? Kita akan lanjut ke penelitian saya selanjutnya, yaitu di TV bisa dibuka. Oke. Bisa dibuka di slide selanjutnya. Iya. Slide ke-13. Jadi apa dampak dari perbedaan persepsi kebohongan ini? Jadi kemungkinan kita berbohong dengan cara yang berbeda. Tapi kita akan cek di penelitian saya tentang linguistic based cues in detecting deception in Indonesian language use. Kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah tanda-tanda linguistik untuk mendeteksi kebohongan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi di sini bahasa kan digunakan untuk berkomunikasi, tapi digunakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Jadi orang Indonesia menggunakan bahasa itu karena dipengaruhi oleh budaya orang Indonesia, sama dengan misalnya ketika orang Inggris berbohong karena ada pengaruh budaya Inggrisnya. Tapi secara universal bahasa itu digunakan untuk exchange, saling bertukar informasi yang rasional. Bahasa juga digunakan untuk
mengkomunikasikan informasi interpersonal, tapi informasi yang digunakan, yang disampaikan itu bisa saja mengandung kebohongan atau bisa saja memang kejujuran. Jadi ketika kalian misalnya, kalian berkomunikasi dengan orang, bisa saja informasi yang kalian berikan itu benar atau bisa saja enggak kan, tergantung intention kalian pada saat itu. Misalnya kalian kalian kasih tahu uang jajan kalian habis, terus kalian kasih tahu ke orang tua kalian, terus untuk menambah, jadi intentionnya untuk menyembunyikan kenyataan bahwa uang jajan kalian habis untuk sesuatu yang tidak semestinya. And in that situation, dalam situasi itu, kalian punya maksud untuk mendapatkan uang tambahan, ya kalian, of course, kalian menggunakan bahasa yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang tidak benar. Nah, dari penelitian sebelumnya, ada beberapa tanda-tanda linguistik, tanda-tanda kebohongan ketika seseorang berbohong. Tapi penelitian yang sudah ada itu cenderung berpusat di penutur bahasa Inggris. Jadi belum ada penelitian tentang ketika saya melakukan penelitian ini, belum ada penelitian kebohongan yang menggunakan responden penutur bahasa Indonesia. Jadi saya mau tahu ketika orang Indonesia berbohong, kayak gimana sih strateginya, apa sih kata-kata yang keluar dari mulutnya, gitu. Jadi tujuan penelitian saya ini adalah untuk menemukan tanda-tanda linguistik ketika seseorang berbohong, ketika seseorang Indonesia, penutur bahasa Indonesia berbohong. Metode yang saya gunakan adalah interview. Saya menginterview 10 partisipan, di mana mengikuti jejak peneliti kebohongan sebelumnya. Saya meminta meminta partisipan itu untuk menciptakan 2 cerita, yang mana cerita pertama atau cerita kedua terserah partisipan. Cerita yang pertama mengandung kebohongan dan cerita yang kedua mengandung kejujuran. Jadi saya menyuruh partisipan untuk menciptakan cerita yang tidak benar dan benar. Jadi metode eksperimen ini lumayan lazim digunakan oleh peneliti tentang kebohongan. Sebagai tambahan dari 2 cerita itu, ada semacam icebreaker story. Jadi sebelum saya menyuruh mereka untuk menyediakan 2 cerita ini, saya kayak menanyakan mereka tentang cerita dalam, how they were doing, misalnya bagaimana kabar mereka, apa yang terjadi pada saat minggu itu. Jadi icebreaker story ini semacam kayak controlling stories gitu. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, slide ke-14. Jadi yang kalian lihat, kalau misalnya kalian lihat monitor kalian, jadi di sini ada kategori kebohongan. Jadi ada kategori kuantitas, jadi tentang jumlah kata yang diciptakan, specificity, seberapa spesifik kata yang dikeluarkan ketika seseorang berbohong, apakah spesifik dalam artian waktu dan tempat, uncertainty, ketidakpastian, kompleksitas, diversity, keberagaman kata yang digunakan, expressivity, dan non-immediacy, seberapa tidak langsung. Jadi kategori ini berdasarkan beberapa teori kebohongan yang sudah diberikan oleh beberapa para pakar kebohongan. Nah, IMT, Information
information manipulation theory, teori manipulasi information itu anggapan bahwa kebohongan itu berasal dari violation dari Grice maxim yang saya sebutkan sebelumnya. IDT, teori kebohongan interpersonal itu memprediksi kebohongan dalam konteks interpersonal. Jadi pembohong itu akan menggunakan strategi untuk memanipulasi informasi yang diberikan. Reality monitoring adalah menurut teori ini memori yang berdasarkan kebenaran itu memiliki informasi perseptual, informasi tentang senses, jadi melihat, mendengar, merasa, informasi kontekstual dan afektif yang berbeda dengan memori yang dilandaskan dari kebohongan. VI, verbal immediacy, means of inferring, jadi alat yang digunakan untuk mengetahui attitude dan perasaan seseorang. Selanjutnya, presentational perspective itu adalah meta-analisis untuk mengetahui, untuk mendapatkan tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa seseorang slide selanjutnya, Tiwi, slide ke-15. Oke. Halo? Ya, halo. Udah kelihatan kan? Enggak. Oke, ya agak kecil. Tapi maksudnya, ya. Jadi ini merupakan perkembangan tabel yang lebih spesifik dari kategori yang ada di slide sebelumnya. Misalnya, kalau misalnya kita lihat kategori kuantitas, ketika berdasarkan hasil akumulasi dari penelitian tentang kebohongan, ketika seseorang berbohong itu, jumlah kata kerja dan jumlah kalimat yang diciptakan itu lebih banyak dibandingkan ketika dia berkata jujur. Atau misalnya kita lihat kategori kategori uncertainty, kategori yang ketiga di list. Jadi ketika seseorang berbohong itu, modal verb, kata kerja seperti akan, mungkin, itu lebih banyak dibandingkan ketika dia tidak berbohong. Atau misalnya pronoun, third person pronoun ini misalnya kata seperti dia, mereka, itu cenderung lebih banyak digunakan ketika orang berbohong. Nah, kita akan fokus terhadap pada dua kategori, yaitu kuantitas dan non-immediacy. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah hasil, kalau kalian melihat tabel, ini adalah hasil dari responden Indonesia yang saya wawancarai 2 tahun yang lalu. Jadi ketika orang Indonesia, ketika saya mau wawancarai partisipan saya, itu mereka menghasilkan kata yang lebih banyak ketika mereka berkata jujur dibandingkan ketika mereka berbohong. Jadi ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Alasannya karena responden saya waktu itu mereka lebih berinisiatif, lebih termotivasi untuk
menceritakan pengalaman mereka, yaitu pengalaman yang berdasarkan kejujuran. Jadi dampaknya juga jumlah kata kerja yang digunakan oleh orang Indonesia ketika berbohong itu lebih sedikit, dan jumlah kalimat yang digunakan lebih sedikit. Jadi hasil dari kategori ini berbeda dengan kategori penelitian pada misalnya penutur bahasa Inggris. Bisa dibuka slide selanjutnya. Truthful story. Jadi slide selanjutnya ini adalah hasil dari kategori non-immediacy, ketidaklangsungan. Jadi kita fokus pada group reference dan self reference. Di mana di group referensi grup ini maksudnya penggunaan kata seperti kami dan kita. Penggunaan kata seperti kami dan kita itu berdasarkan penelitian selanjutnya, kami dan kita itu banyak digunakan ketika orang berbohong. Tapi untuk responden Indonesia, kami dan kita itu lebih sedikit digunakan malah ketika orang berbohong. Selanjutnya adalah tanda yang kedua, yaitu self reference. Self reference ini kata seperti saya, aku, saya dan aku. Jadi berdasarkan penelitian sebelumnya, saya pada penutur bahasa Inggris, saya dan aku ini lebih sedikit digunakan ketika orang berbohong, dan lebih banyak digunakan ketika orang berkata jujur. Tapi hasil yang saya peroleh di pembicara bahasa Indonesia, saya dan aku ini malah lebih banyak digunakan ketika orang berkata bohong. Jadi saya mendapatkan hasil yang cukup berbeda dibandingkan peneliti kebohongan sebelumnya. Jadi hasil yang saya peroleh di penelitian ini adalah ketika orang Indonesia berbohong, ketika orang Indonesia berbohong, jumlah kata, jumlah kata kerja, dan jumlah kalimatnya itu malah lebih sedikit dibandingkan ketika dia berkata jujur. Jumlah kata kerja ketiga seperti kata dia juga lebih banyak, sedangkan kata kami dan kita itu lebih sedikit ketika dia berbohong, dan kata seperti saya itu malah lebih banyak ketika dia berbohong. Kita bisa buka slide selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu data dari responden saya ketika saya menyuruh dia untuk berkata jujur. Jadi dia bilang, dan saya menjadi salah satu delegasi tersebut. Hal ini menyenangkan bagi saya karena sebelum-sebelumnya saya mendapatkan penolakan berupa email penolakan karena saya tidak pernah berhasil mendapatkan kesempatan ke luar negeri untuk mengikuti hal-hal apapun, dan ini merupakan pengalaman bagi saya yang cukup membawa saya hingga sekarang, di mana saya saat ini sedang menempuh master degree. Jadi dari data ini kita bisa melihat ketika dia ini merupakan data kebenaran, cerita kebenaran dari salah satu responden saya, di mana dia menggunakan
kata-kata seperti saya yang jumlahnya ini jauh lebih sedikit dibandingkan ketika dia memberikan cerita berbohong. Tapi saya tidak sediakan di slide ini. Oke, Tiwi, selanjutnya. Oh, oke, sudah selesai ternyata. Sudah selesai. Ya, Ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih Kak Ahmad atas presentasinya yang cukup benar-benar psikologi semester 1, Pikor semester 1 nggak keblinger ya otaknya. Jadi agak ini sih agak sulit sih sebenarnya tapi at least anak-anak psikologi tahu lah gimana caranya sebelum melakukan psikodiagnostik nanti. Apalagi kita sekarang di psikologi sudah ada yang baru loh. Nanti jadi kalau kalian datang di Fakultas Psikologi, maba-maba selamat datang disambut oleh lab baru untuk konsultasi para psikolog baru. Bagi teman-teman ini sebenarnya topik yang sangat menarik sekali karena saya pribadi waktu kuliah dulu pengen ngambil musik forensik, tapi kalau seingat saya dulu cuma 3 yang mendaftar. Pertama saya, 2 Kak Ahmad sama Dian. Jadi kita nggak ngambil gitu. Nah, ini teman-teman ada yang bertanya nggak ke Kak Ahmad tentang tips gimana caranya nanganin culture shock mungkin di Hungaria kayak gitu, atau tips yang lainnya? Silakan mungkin bertanya langsung, itu lebih bagus. Apa ya? Dari dalam mungkin ada yang bertanya. Oh ya, Miss. Miss, saya mau bertanya. Siapa nih, Desian? Silakan langsung aja ke Kak Ahmad, nggak apa-apa. Oke, Kak Ahmad. Saya mau bertanya nih lebih ke metodenya aja ya. Pertanyaan saya, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian kebohongan itu seperti apa dan seberapa benar hasilnya, Kak? Saya mau tahu. Kan dijelasin. Goblok. Ya, keluar deh kayak orangnya. Kebanyakan yang error itu Iya. saya juga baru masuk ini Bu, gara-gara keluar masuk tadi Bu. Kuotanya Habis kuota. Aja. Miss, maaf. Ya, gimana madam? Ini Ada yang bertanya nggak? enggak, bukan bertanya. Recordnya udah 1 jam. Takutnya kapasitas saya gede. Oh iya, ya udah. Iya, udah. Ya.